Every time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Melinda Lestari dari BKM 1 dengan NIM 14245608. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai menstruasi. Pada menstruasi itu ada LH atau luteinizing hormon. Hormon direproduksi oleh kelenjar hiposites dan di otak untuk direproduksi. Kemudian ada estradiol, mengatur siklus menstruasi dan menjaga ketebalan dinding pada rahim. Kemudian ada follicular phase, dimulai setelah menstruasi, di mana hormon FSH merangsang pertumbuhan folikel di ovarium. Kemudian selanjutnya itu ada menstruation, dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron yang memicu terjadinya peluruhan pada rahim dan dinding. Selanjutnya itu ada progesteron, yaitu kelancaran pada saat menstruasi. Dan yang terakhir itu ada luteal phase. Pemutaran hormon LH menyebabkan pelepasan sel telur dari ovarium. Corpus luteum terbentuk memproduksi hormon. Next, itu ada menstrual cycles. Menstruation atau haid adalah pendarahan yang terjadi secara periodik dan dari vagina sebagai bagian dari siklus reproduksi wanita. Kemudian ada proliferative. Oke, selanjutnya ada proliferation phase, yaitu tahap kedua dari siklus uterus yang terjadi sebelum ovulasi. Kemudian yang terakhir itu ada ovulation, proses yang terjadi pada siklus menstruasi perempuan. Sel telur yang sudah matang dikeluarkan dari ovarium dan masuk ke dalam tuba Fallopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Melinda Lestari dari BKM 1 dengan NIM 14245608. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kehamilan. Pada usia 3 minggu, sel telur telah dibuahi akan membentuk kantong yang berisi embrio. Kemudian pada usia 4 minggu, janin yang sudah merupai biji bayam. Kemudian pada usia 5 minggu, organ-organ vital seperti otak, tulang belakang mulai terbentuk. Kemudian pada usia 6 minggu, anggota tubuh seperti lengan dan kaki mulai berkembang. Kemudian pada saat janin sudah usia 7 minggu, pembentukan wajah mulai berkembang dari awal mata, hidung, dan mulut. Kemudian pada minggu ke-8 sampai ke-10, organ-organ mulai berfungsi, gerakan kecil mulai terjadi, jari-jari tangan dan kaki telah terpisah. Kemudian selanjutnya pada usia 11 sampai 13 minggu, organ tubuh mulai sempurna, ginjal mulai memproduksi urin. Kemudian wajah janin suka terbentuk tungkai, tangan semakin berkembang. Kemudian janin mulai bergerak aktif. Selanjutnya itu pada usia 14 sampai 18 minggu, rambut halus mulai tumbuh, janin bisa mengisap ibu jari, paru-paru berkembang dan janin mulai bisa mendengar gerakan janin mulai dirasakan oleh ibu. Kemudian pada usia kandungan sudah 19 sampai 22 minggu, janin bisa merespon suara dari luar rahim sehingga janin lebih aktif bergerak. Kemudian pada usia kandungan 23 sampai 29 minggu, janin sudah mulai menjadi bayi dengan wajah yang berbentuk sempurna. Selanjutnya itu pada minggu ke-30 sampai ke-35, janin atau bayi sudah memiliki tubuh yang besar seperti kubis dengan berat sekitar 1,523 gram dan panjang 27,4 cm. Kemudian yang terakhir, saat bayi sudah 36 sampai 41 minggu, janin sudah bisa mengeluarkan feses pertamanya, yaitu mekontum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Melinda Lestari dari BKM 1 dengan NIM 14245608. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai persalinan. Yang pertama itu ada tahapan darah nifas pada ibu setelah melahirkan. Yang pertama itu ada lochia rubra. Lochia rubra berlangsung 1-3 hari, berwarna merah kehitaman, volume seperti haid berat, darah keluar bersamaan dengan sisa jaringan plasenta, lango, dan mekonium. Kemudian ada lochia sarosa, berlangsung 7-14 hari, berwarna kuning kecoklatan, volume lebih sedikit, darah keluar mengandung sisa hormon dan sel darah putih. Kemudian itu ada lochia sanguinenta. Lochia sanguinenta ini berlangsung 3-7 hari, berwarna merah muda, volume mulai sedikit, darah keluar bercampur lendir. Dan yang terakhir itu ada lochia alba, berlangsung 14 hari, berwarna putih bening, merupakan tahap pemulihan cairan pengandung selaput lendir serviks dan seraput jaringan yang mati. Next itu selanjutnya ada postpartum. Postpartum immediate puerperium, tahap 0-24 jam setelah melahirkan, di mana ibu sudah diperbolehkan berdiri dan berjalan. Kemudian early puerperium, 1-7 hari setelah melahirkan atau ibu mulai pulih dan sehat kembali, di mana alat reproduksinya mulai putih. Kemudian involusi uteri, yaitu proses kembalinya besaran uterus setelah melahirkan. Selanjutnya itu ada proses persalinan. Pada hari pertama atau kala 1, kala pembukaan serviks membuka 0-10 cm, dan pada pirimpara wanita yang telah melahirkan 1 kali berlangsung kira-kira 13 jam. Kemudian pada kala kedua, kala pengeluaran pada pimipara selama 2 jam, pada multipara selama 1 jam. Kemudian kala ketiga itu ada plasenta. Plasenta keluar dari dinding uterus dan dilahirkan. Segala proses biasanya berlangsung 5-30 menit setelah bayi lahir. Kemudian yang terakhir itu ada kala 4, kala pengawasan, dimulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir 2 jam. Adanya penunjangan lebih lanjut pada ibu pasca melahirkan.